Jadi, sekarang kami akan membahas tentang pemanfaatan dan tipe-tipe database relasional. Apa sih database relasional itu? Database relasional adalah jenis database yang paling umum digunakan, di mana data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Mari kita lihat pemanfaatannya, tipe-tipe, serta pro dan kontra dari sistem ini. Jadi, ada pemanfaatan dari database relasional ini. Yang pertama, seperti pengelolaan data perusahaan. Dan itu bisa seperti penyimpanan transaksi penjualan dan inventaris. Dan juga ERP, Enterprise Resource Planning, dan CRM, Customer Relationships Management. Dan yang kedua, bisa diaplikasikan di perbankan untuk penyimpanan data nasabah dan histori transaksi. Pemanfaatan database relasional 2. Yang ketiga ada e-commerce dan marketplace, mengelola katalog produk, pesanan, dan pelanggan. Yang keempat ada layanan pendidikan, sistem akademik untuk manajemen siswa nilai dan jadwal. Tipe-tipe data relasional 1. Yang pertama ada MySQL, OpenShift, cocok untuk aplikasi web. Yang kedua ada PostgreSQL, mendukung fitur-fitur lanjutan seperti JSON dan geospatial data. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server, umumnya digunakan oleh perusahaan skill besar. Yang keempat ada Oracle Database, cocok untuk aplikasi bisnis kritis dengan performa tinggi. Yang kelima ada INT, menyimpan angka bulat seperti 0 atau min 5. Yang keenam ada float atau desimal, digunakan untuk angka desimal seperti 3, 14. Yang ketujuh ada varchar untuk teks dengan panjang variabel seperti nama atau alamat. Yang kedelapan ada date, menyimpan data tanggal seperti 2024 bulan 10 tanggal 8. Yang kelima ada boolean, menyimpan nilai benar atau salah, true atau false. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kelebihan database relasional. Yang pertama, konsistensi dan integritas data, menghindari duplikasi data dan menjaga akurasi informasi. Yang kedua, bahasa SQL yang standar, mudah dipelajari dan digunakan secara luas. Yang ketiga, hubungan antar data, relasi antar tabel memudahkan analisis data kompleks. Yang keempat, skalabilitas, mendukung kebutuhan skala kecil hingga besar. Yang kelima, konsistensi data, memastikan data selalu valid melalui aturan relasi dan integritas referensial. Yang keenam, kemudahan query, memakai SQL untuk konsistensi data, memastikan data selalu valid melalui aturan relasi dan integritas. Ke-8, keamanan, mendukung kontrol akses berbasis pengguna dan peran. Yang terakhir, backup dan pemulihan, mendukung fitur pemulihan data otomatis dan backup terjadwal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kekurangan database relasional. Yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan tinggi, lisensi dan infrastruktur mahal untuk skala besar. Yang kedua, tidak optimal untuk data tak terstruktur, kurang cocok untuk big data atau multimedia. Nah, kekurangan database relasional yang ketiga yaitu skalabilitas horizontal. Terbatas skalabilitas horizontal mengacu pada kemampuan database untuk menampung peningkatan beban kerja dengan menambahkan lebih banyak server. Database relasional secara tradisional kurang efisien dalam hal ini. Mengapa terjadi? Struktur tabel yang kaku, database relasional didasarkan pada struktur tabel yang terdefinisi dengan baik, menambahkan server baru atau seringkali melibatkan replikasi seluruh struktur tabel yang bisa menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu. Dan juga ketergantungan antar tabel. Hubungan antar tabel dalam database relasional dapat membuat proses pembagian beban kerja menjadi lebih sulit. Perubahan pada suatu tabel dapat berdampak pada tabel lainnya. Yang keempat, kompleksitas desain merancang database relasional membutuhkan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep basis data. Mengapa kompleks? Normalisasi. Proses normalisasi bertujuan untuk menghilangkan redundansi data dan menjaga integritas data. Namun, proses ini bisa menjadi kompleks terutama untuk skema database yang besar.
Jadi, kesimpulannya, database relasional memang memiliki banyak kelebihan, terutama dalam hal integritas dan relasi data. Namun, keterbatasan dalam skalabilitas horizontal dan kompleksitas desain menjadi pertimbangan penting dalam memilih sistem manajemen basis data. Untuk mengatasi kekurangan ini, muncullah alternatif seperti NoSQL, database yang dirancang khusus untuk menangani data yang sangat besar, terstruktur, dan tidak terstruktur. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sulit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.